Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode komparatif. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Safira Balukumalasari, NIM 006, dan saya Tiara Rismayanti dengan NIM 028. Dan saya Enviko Maria dengan NIM 033. Dan terakhir dengan Naila Alfa Mardiana dengan NIM 036. Sekarang saya akan membagikan PowerPoint hasil kerja kelompok kami. Durung jadi host. Apakah sudah terlihat? Langsung dimulai. Iya, sebentar. Slideshow there. Cek. Ish. Penelitian langsunglah next slide. Yus, mulai gak Bapak? Kok videonya dipotong-potong? Penelitian kuantitatif metode komparatif. Yang pertama yaitu pengertian. Dalam KBBI, kata komparatif memiliki arti perbandingan. Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu dengan arah pengujian teori menggunakan data atau angka. Dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan studi komparatif pada penelitian ini yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode komparatif, di mana metode itu digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian dan membandingkan satu variabel dengan dua atau lebih sampel yang berbeda. Ciri-ciri dari penelitian kuantitatif metode kualitatif. Yang pertama ada 1, merupakan 2 atau lebih objek yang berbeda. Yang kedua, masing-masing berdiri sendiri dan bersifat terpisah. Yang 3, memiliki kesamaan pola atau cara kerja tertentu. Yang keempat, objek yang diperbandingkan jelas dan spesifik. Yang kelima, memakai standar dan ukuran perbandingan. Ciri-ciri metode komparatif yang lain yaitu menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih. Rumus masalah dalam metode komparatif membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau sampel dan waktu yang berbeda. Membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu.
Berdasarkan ciri-ciri metode komparatif yang telah dipaparkan peneliti, dapat memahami bahwa ciri-ciri metode komparatif merupakan suatu karakter atau ciri yang signifikan yang dimiliki oleh metode komparatif agar dapat membedakan antara metode komparatif dengan metode penelitian yang lain. Selanjutnya akan dibaca oleh Mbak Evi Komaria. Penelitian komparatif sebagaimana penelitian lain dilakukan dalam 5 tahap. Yang pertama, penentuan masalah penelitian. Dalam perumusan masalah penelitian atau pertanyaan penelitian, kita berspekulasi dengan penyebab fenomena berdasarkan penelitian sebelumnya, teori dan pengamatan. Yang kedua, penentuan kelompok yang memiliki karakteristik yang ingin diteliti. Yang ketiga, pemilihan kelompok membanding dengan mempertimbangkan karakteristik atau pengalaman yang membedakan kelompok harus jelas dan didefinisikan secara operasional, atau masing-masing kelompok mewakili populasi yang berbeda. Mengontrol variabel ekstrak untuk membantu menjamin kesamaan kedua kelompok. Yang keempat, dilakukan dengan instrumen penelitian. Yang terakhir adalah analisis data. Dimulai dengan analisis statistik deskriptif, menghitung rata-rata dan simpangan baku. Selanjutnya dilakukan analisis yang dalam dengan statistik inferensi. Selanjutnya akan dibaca oleh Mbak Naila. Monggo Mbak Naila bisa dibaca. Karena kendala sinyal akan saya gantikan. Aspek-aspek dalam metode komparatif. Yang pertama ada topik peneliti mencari pengalaman atau situasi yang telah terjadi di dunia nyata. Yang kedua, ada hipotesis. Penelitian harus menggambarkan dampak dari variabel independen pada variabel dependen secara nyata, sehingga dapat ditemukan jalannya riset secara sempurna. Yang ketiga, ada variabel. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang keempat, kelompok pembanding. Para peneliti harus berhati-hati ketika memilih kelompok dan berusaha untuk memilih kelompok yang hanya berbeda dalam hal variabel independen. Jika memungkinkan, ini akan membantu mengontrol variabel asing dan mengurangi efek. Beberapa peneliti akan menggunakan teknik seperti pencocokan yang biasa digunakan dalam penelitian eksperimental. Dalam upaya menemukan kelompok yang sesuai, yang berbeda terutama dengan adanya variabel independen. Yang kelima, alat untuk mengukur variabel dan mengumpulkan data. Dalam penelitian komparatif, peneliti tidak harus mengimplementasikan protokol perlakuan. Oleh karena itu, adalah pengumpulan datalah yang memungkinkan dilakukannya perbandingan antar kelompok. Penjelasan ini berasal dari sumber data yang ada, survei, wawancara, dan lain-lain. Yang keenam, ada analisis hasil. Analisis umumnya menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Untuk analisis statistik deskriptif, peneliti biasanya menggunakan ukuran rata-rata, frekuensi, dan standar deviasi. Statistik inferensial yang umum digunakan meliputi uji T, analisis varian, dan chi-square. Tes-tes ini membantu peneliti menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik
statistik antara kelompok. Yang terakhir, yang ketujuh, kerangka analitik. Kerangka analitik adalah aspek atau karakteristik khusus dari kasus perbandingan yang diputuskan peneliti untuk diteliti. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan, kami memohon maaf, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom komentar.